Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita masuk ke dalam hukum Ohm. Kalau misalkan sebelumnya kita telah belajar tentang hukum Kirchhoff yang dua contoh soal yang udah Ustadz kasih ya, yang ada part 1, part 2. Sekarang kita masuk ke dalam hukum Ohm. Sebetulnya kalau di hukum Ohm itu rumusnya sebetulnya cuma satu, tapi ngotak-ngatiknya yang banyak. Kalau misalkan di hukum Ohm itu rumusnya hanya VIR. V itu sama dengan I dikalikan dengan R ya. Nah, V sama dengan I dikalikan dengan R, di mana V-nya itu sama dengan tegangan yang satuannya volt, I-nya itu sama dengan arus satuannya ampere, kemudian R-nya itu adalah resistor atau hambatan satuannya adalah ohm. Nah, yang perlu kalian pahami adalah rumusnya ini nih, V sama dengan I kali R. Kemudian untuk menentukan hambatannya kan nanti ada yang disusun seri, ada yang disusun paralel ya. Kalau misalkan yang disusun seri atau RS, hambatan seri itu sama dengan tinggal kita jumlahin aja. Oke, nah bentuk susunannya ya berarti yang kalau di seri tinggal dihubungin aja kayak gini. Nah, ini yang seri. Nah, terus kalau misalkan yang paralel, itu berarti bentuknya biasanya kayak cabang. Nah, kalau yang paralel itu 1 per, pakai yang 1 per. Ini pernah kita bahas waktu pas kita belajar tentang pegas ya. Cuman kalau di pegas kebalikannya, yang seri itu yang diseper, kalau yang paralel itu yang dibuat langsung ditambahin. Kalau yang paralel bentuknya itu berarti kayak gini. Nah, kayak gitu. Atau seterusnya ya. Nah, terus yang perlu kalian pahami adalah kalau di SMP itu biasanya hanya cukup sampai di ini, di seri paralel aja. Tapi kalau misalkan di SMA kita harus tahu tentang kalau misalkan ini notnya udah Ustaz kasih ya. Kalau seri I-nya yang sama. Jadi kalau misalkan ada rangkaian resistor 1, resistor 2, resistor 3, ini kalau seri I yang di resistor 1, I yang di resistor 2, I yang di resistor 3 itu bakal sama aja nilainya. Nah, berbeda kalau yang di paralel. Kalau yang di paralel apa yang sama? Yang di paralel itu V-nya yang sama. Jadi ini V paralel, ini juga V paralel, ini juga V paralel. Oke? Nah, nanti rumus I, V, dan R-nya itu bakal sama aja mengikuti rumus yang udah Ustaz jelaskan yang di atas. Nah, sekarang langsung aja untuk mempercepat pemahaman, kita langsung membahas tentang contoh soal. Sekarang kita lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. R1 ada 6 ohm, R2 12 ohm, R3 13 ohm, dengan V-nya itu sama dengan 34 volt. Tentukan hambatan total, arus total, tegangan paralel, dan arus pada R1, R2, dan R3. Sekarang kita lihat dulu untuk mencari hambatan total. Langkah pertama di hambatan total kita harus buat ini itu menjadi paralel ya. Nah, berarti kita buat nih jadi paralel. Warna hitam dulu aja. Nah, kalau misalkan kita buat jadi paralel berarti dia itu 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Karena yang paralel itu ada 2. Berarti 1 per R paralel sama dengan gimana nih? 1 per, masukin 6 ditambah 1 per 12. Samakan penyebut, 1 per RP sama dengan per. Kita bagi 12 ya. Karena 12 bisa dibagi 6, 12 juga bisa dibagi 12. 12 dibagi 6 berarti berapa? 2. 2 kaliin 1 sama yang di atasnya berarti 2 ditambah 12 bagi 2. 12 bagi 2 1 kali 1 1. Berarti 1 per RP itu sama dengan berapa? 1 per RP itu sama dengan 3 per 12. Yang kita cari bukan 1 per RP tapi RP. Makanya kita balik. RP sama dengan ini kita balik. Awalnya 3 per 12. Kalau dibalik jadi RP itu sama dengan 12 per 3. Maka R paralel sama dengan 4 ohm. Dapat poin pertama nih. Poin yang kedua. Oh ini mas jadinya. Ustaz tulisin ini poinnya ya. Ini B. Yang B. Kalau yang B, ini baru R paralel doang ya? Belum R total. Pertanyaan yang A itu R total. Sorry. Berarti ini belum selesai. Nah, ini baru R paralel. Berarti gimana? R total sama dengan, kan bentuknya kalau misalkan kita udah paralelin si rangkaiannya bentuknya kan jadi kayak gini ya bentuknya nih. Sorry, Ustaz gambarin dulu bentuknya. Jadi kan bentuknya kayak gini nih rangkaiannya. Set. Nah, ini adalah R paralelnya. Ini adalah apa nih?
si R3. Oke, nah berarti untuk mencari R total tinggal kita tambahin, karena bentuknya udah jadi seri, maka R total itu tinggal kita tambahin R paralel ditambah R3. Berarti berapa nih? R total sama dengan R paralelnya itu udah kita dapat 4 ditambah R3 nya itu bernilai 13. Berarti berapa nih R totalnya? 17 ohm. Dapat untuk poin yang A. Lanjut ke poin yang B. Poin yang B, dia bilang apa? Pertanyaannya, arus total. Kita pakai rumus yang V. V sama dengan I dikali dengan R. Kalau kita mau nyari yang I, berarti kita mau nyari I nih. Berarti siapa yang diusir? Si R dong. Ya nggak, si R awalnya di atas. Kalau diusir jadi di bawah ya. Berarti bentuknya itu I sama dengan V per R. Atau ditulis dulu I sama dengan V per R. Nah, kalau misalkan kita mau nyari yang total, berarti kita harus cari I total, V-nya juga harus V total, R-nya juga harus R total. Nah, I totalnya itu sama dengan V total dibagi R total. V total udah ada nih yang ini V total sebetulnya. Nah, terus R totalnya itu adalah yang tadi udah kita cari, yang ini. Berarti tinggal kita masukin dong. V totalnya berapa? Di situ V totalnya 34 dibagi 17. Di mana 34 dibagi 17 itu hasilnya adalah 2 ohm. Oke, hasilnya itu jadi 2 ohm. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang C. Poin yang C yang ditanya adalah tegangan paralel. Nah, yang ditanya adalah tegangan paralel. Kalau kita gambarin berarti kan bentuknya tadi setelah kita paralel kan bentuknya kan jadi kayak gini ya. Nah, ini R paralel, ini R3. Nah, kata Ustadz kalau misalkan seri apa yang sama? I-nya. Berarti I di sini sama I di sini itu sama. I-nya pakai yang mana? I total. Nah, I yang di RP sama I yang di R3 itu adalah I total. Berarti nilainya itu nanti I yang di RP sama dengan 2. Sorry. I kok di sini 2 ohm, harusnya 2 ampere ya. Sorry. Nah, 2 ampere. Jadi di sini nanti 2 ampere ngalir, di sini juga 2 ampere ngalir. Nah, tapi yang ditanya adalah tegangan paralel. Tegangan paralel berarti V sama dengan tetap kayak tadi I dikali dengan R. Tegangan paralel nih yang dicari adalah tegangan paralel, berarti yang di sini nih. Di sini kan tegangannya beda, di sini juga tegangannya beda ya. Nah, di sini tegangan paralel, di sini tegangan biasa. Nah, tegangan paralel atau V3 di sini. V3 ini tegangan paralel. Tegangan paralel di sini pas masuk ke sini. Pas masuk ke sini itu ada I-nya berapa nih? Sebesar I total, berarti ini I total. Oke, terus pas masuk ke sini R-nya punya R siapa? Punya R paralel, berarti di sini R-nya R paralel. Berarti P paralelnya sama dengan apa? I total itu 2 dikali R paralelnya berapa? R paralel. R paralel itu 4. Berarti kali 4. Artinya V paralel sama dengan 8 volt. Dapat. Sekarang tinggal kita cari poin D. Ini kan baru poin C ya. Di C. Nah, D-nya adalah arus pada R1, R2, R3. Oke, arus pada R1, R2, R3. Nah, sekarang kita gambarin dulu. Gambarin seperti gambar yang biasa tadi, awal. Nah, ini R1, ini R2, ini R3. Masuk ke sini punya I-nya itu tadi I total. Udah dapat nih I total. Di sini I total. Keluar udah pasti I total. Berarti kalau misalkan yang masuk ke R3 itu besarnya adalah I total. Berarti I yang di R3 itu sama dengan I total. Langsung aja jawabannya I3 itu sama dengan 2 ampere. Nah, masalahnya yang di sini. Yang di sini itu kan kalau misalkan paralel yang sama itu V-nya ya. Di sini V paralel, di sini V paralel. Tapi I-nya ke sini beda nih. Ini ada I1 yang masuk ke R1, ini ada I2 yang waktu itu hukum Kirchhoff loh. I masuk sama dengan I keluar, kan ini masuk I1 sama I2 masuk nih. Masuk awalnya I total pecah jadi I1 I2, terus keluar lagi jadi I total lagi kan. Nah, I totalnya itu udah masuk ke R3. Langsung aja kalau I total I3 yang di R3 itu sama dengan 2 ampere. Sekarang permasalahannya adalah I1 sama I2-nya berapa nih kalau kita pecah. Awalnya masuknya 2, terus I1-nya kebagian berapa, I2-nya berapa. Ini yang nggak kita tahu.
Nah, caranya adalah tetap kita akan menggunakan V sama dengan I kali R. V sama dengan I dikalikan dengan R. Yang ingin kita ketahui adalah I berapa. Misalkan I1 dulu, I1. R-nya berarti harus R1. Tapi V-nya V milik siapa? Di sini waktu pas di sini ada tegangan siapa? Tegangan paralel. Berarti di sini pakainya tegangan paralel. Yang dicari I1, berarti I1 sama dengan tegangan paralel per R1. Ingat ya, kalau mau nyari I1 temennya yang harus kita usir. Awalnya dikali, kalau pindah jadi dibagi. Berarti I1 sama dengan berapa nih? VP-nya tadi udah dapat kita 8. Oke, masukin per R1. R1 dapat berapa nih? R1 itu 6 ya? 6. R2 12. Oke. 6. Nah, udah deh, segini dulu aja. Terus lanjut. Kita mau nyari yang kedua. Berarti I2, R2, V-nya itu V paralel. Kenapa? Karena di R2 adanya V paralel. Sama V-nya ya. Terus berarti di sini kita lihat I2 langsung aja ya. Ustadz masukin ke sini sama kayak gini. I2 sama dengan VP per R2. Nah, I2 sama dengan VP-nya berapa tuh? VP-nya sama dengan 8, R2-nya bernilai 12. Ini ampere, ini ampere. Nah, benar gak sih? Kita kan masuk ke sini 2 ya. Ke sini 2 nih. Terus ke sini I1, ke sini I2. Berarti pas ke sini harus I1 tambah I2 supaya jadi I total. Bener gak? Hasilnya kalau ini I1 tambah I2 dijumlahin hasilnya bakal 2. Kita buktiin. Hukum Kirchhoff. Jadi kan pas ke sini masuk ada 2 ampere. Nah, terus dipecah nih. Yang ke sini katanya 8 per 6, yang ke sini 12 per 8 per 6 ya. Yang ini 8, yang ini 8 per 12. Nah, set masuk lagi, keluar. Jadi harus 2 ampere lagi kan ya. Karena I masuk harus sama dengan I keluar. Coba kita buktiin. Kita tambahin ya. 8 per 6 tambah 8 per 12. Samakan penyebut. Jadi 12 ya. 12 bagi 6 berapa? 2 kali 8 16. 12 bagi 12 1 kali 8 berapa? 8. Berarti 24 per 12. Dimana 24 per 12 itu sama dengan 2 ampere. Beres. Berarti bener dong. Masuk 2 ampere, keluar harus 2 ampere. Oke, untuk yang contoh soal ini Ustaz cukupkan sekian ya. Silakan kalian pahami. Apa yang belum paham silakan tanyakan di grup. Nah, sekarang di hukum Ohm juga kita akan belajar atau mengetahui tentang yang namanya tegangan jepit. Sebetulnya di SMP juga udah pernah, cuman di sini sekarang ada hal barunya lagi yang Ustadz buat not ya. Nah, sekarang untuk yang hukum Ohm yang tegangan jepit itu rumusnya ini nih. Ini itu adalah tegangan jepit. Nah, kemudian ini tuh adalah rumus tegangan jepit. Kemudian kita bisa nyari arusnya juga, tapi beda caranya. Karena kalau misalkan pada hukum Ohm yang ini di soalnya itu pakainya itu adalah GGL. GGL itu yang lambangnya gini nih. Ini GGL induksi. Nah, GGL. Terus biasanya kalau misalkan di soal kan kalau misalkan yang biasa di rangkaian biasa ya, misal di sini langsung ada gini. Nah, terus langsung V gitu. Tapi kalau misalkan di GGL biasanya dia nulisnya itu misal ya 2 volt, 1 ohm. Jadi ada ininya nih, ada embel-embelnya. Kalau ada embel-embel ohmnya di sini berarti itu sama dengan epsilon sama R kecil. Nah, sekarang untuk ini adalah GGL induksi, gaya gerak listrik. Kalau yang ini adalah R-nya itu R total. Nanti kalau misalkan ada yang seri paralel kayak biasa kita buat seri paralel. Kalau R kecil ini adalah hambatan dalam namanya. Hambatan dalam. Oke. Nah, terus untuk mencari tegangan jepit adalah GGL per R plus R dikali R besar. R besarnya yang udah dijelasin ya, R total, R kecilnya hambatan dalam, E-nya itu adalah GGL. Nah, yang perlu kalian pahami adalah di sini tentang bagaimana ketika GGL-nya itu lebih dari 1. Nih ada E1, E2, E3 kayak gitu dan seterusnya ya. Sebetulnya tidak bergantung cuma sampai 3. Kebetulan aja Ustadz kasih contohnya sampai 3. Nanti kita akan buat seri karena ini disusun seperti ini, maka kita akan jumlahkan terlebih dahulu. Misalkan ada baterai nih. Baterainya kan banyak, berarti kita tambahin tuh GGL-nya. E seri sama dengan E1 tambah E2 tambah E3. Nah, terus di sini kan ada R1, ada R2, ada R3, ada hambatan-hambatan dalamnya di dalamnya. Nah, berarti kita pakai prinsip yang tadi, kalau hambatan yang diserikan itu tinggal kita jumlahkan. Oke. Nah, terus gimana kalau misalkan baterainya itu disusun secara
paralel. Nah, kalau disusun secara paralel untuk E-nya, untuk epsilonnya, untuk GGL-nya itu tetap sama, tinggal dijumlahin aja. Tapi untuk R-nya, R kecilnya, hambatan dalamnya, karena disusun secara paralel maka kita buat jadi 1/RP juga. Oke, jadi kalau R-nya mengikuti prinsip yang seri paralel, tapi kalau misalkan untuk E-nya atau GGL-nya itu mengikuti prinsip yang seri aja ya, mau disusun segimanapun pasti tinggal kita jumlahin aja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya di sini adalah, perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Oh ya, yang ditanya adalah tentukan arus total dan tegangan jepit. Oke, langsung aja, rumusnya kan udah ada. Untuk mencari arus total berarti I sama dengan GGL per R besar ditambah R kecil. Nah, R besar tambah R kecil. Kebetulan di sini GGL-nya tinggal kita jumlahin aja nih, berarti untuk yang GGL-nya. Nah, ini ditambah sama yang ini. Berarti yang epsilonnya itu tinggal kita tambahin ya. 5 tambah 7. Udah beres nih yang di atas. Per yang ini R kecilnya. Ada R yang di sini, ada R yang di sini, tinggal kita jumlahin aja juga kan. Berarti untuk yang kecilnya juga 1 tambah 1. Nah, yang belum ada adalah R besarnya. R besarnya kita kayak tadi, ini kita paralelin dulu, terus ditambah sama yang ini, karena yang tinggal diseriin. Kita buat yang paralelnya dulu deh. Yang paralelnya berarti gimana? 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. 1/RP sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Berarti 1/RP sama dengan, samakan penyebut 6, karena bisa dibagi dua-duanya. 6 dibagi 3, 2 kali 1 berarti 2 ditambah 6 bagi 6, 1 kali 1 1. Berarti 1/RP sama dengan 3/6. Kita mau nyari RP, berarti tinggal kita balik. RP sama dengan 6/3. 6/3 berapa? 2 ohm. Beres yang RP, berarti R totalnya sama dengan, tinggal kita jumlahin sama yang ini. Ya nggak? Jadi RP tambah R3 berarti 2 tambah 2 berapa tuh? 4 ohm. Dapat nih R totalnya, tinggal kita masukin. Berarti di sini ganti jadi 4. Udah, berarti I sama dengan 5 tambah 7 12/4 tambah 1 tambah 1 2. Berarti I-nya sama dengan 12/6 ya. 12 bagi 6 berapa? I-nya sama dengan 2 ampere. Beres yang ini, tinggal kita cari GGL-nya. GGL-nya sama kayak tadi, tinggal kita ganti aja rumusnya. Berarti E sama dengan apa rumusnya? Oh, kok GGL? Tegangan jepit, sorry. Tegangan jepit sama dengan pi jepit sama dengan tadi rumusnya apa? Epsilon per R plus R kali R ya, tambahin itu aja. Berarti ini dikali sama R gitu kan ya. Rumusnya itu adalah epsilon per R plus R dikali R. Nah, ini kan udah ada nilainya, berapa nih? 2. Berarti tegangan jepit sama dengan 2 kali R-nya ini adalah R total. Ini juga R total nih, R total yang udah kita buat rangkaiannya. Mana tadi R totalnya? Ini nih. Nah, 4. Berarti tegangan jepitnya sama dengan 8 volt. Udah beres gitu aja. Oke, silakan dipahami dan ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan karena belum paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.